Ikram. Dipta. Weekend nih. Weekend kayaknya cocok ya nobar ya. Tempat lo. Gila. Boleh. Ramean ya? Ntar gue beberapa teman lah. Jangan ramean, lo aja sendiri. Hah? Itu nobar apa pacaran? Nobar, tapi rumah gua nggak bisa banyak-banyak orangnya. Masa? Maklum, rumah subsidi. Wah, rumah subsidi yang 18 meter itu? Iya. Wah, kalau makanya gitu cuma bisa lo sama gua doang aja. Nggak benar ini. Langsung aja kita mainin di Flip side. Flip side. Ikram, lo perlu ingat ya, kalau rumah subsidi itu harganya jelas bakal sangat terjangkau. Nih ya, gue kasih tahu nih, daya tarik utamanya dari sebuah rumah pasti adalah harganya. Coba lo pikir, kalau satu rumah subsidi, tipe yang paling kecil ya, kita ambil contoh di area penyangga Jakarta, kayak misalnya daerah Tangerang atau Tangerang Selatan. Per Juni 2025, kisaran harga patokan pemerintah itu di 168 juta sampai 185 juta. Ini kan harusnya harga yang sangat terjangkau untuk sebuah rumah. Ingat, ini rumah ya, kita bukan mau beli tempe atau tahu, Ikram. Bandingin sama harga rumah komersil di Tangerang Selatan, yang untuk ukuran kecil sekalipun bisa mencapai 500 juta ke atas. Dan kecil itu kecil banget. Kalau yang kemarin 18 sampai 25 meter persegi, yang 500 jutaan itu palingan 40 meter persegi. Jauh banget kan? Dan angka ini juga didukung sama program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari Kementerian PUPR yang nargetin harga tersebut buat MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Oke? Tapi, waduh. ini ya yang pertama, ukurannya tuh kecil banget. Rumah subsidi umumnya memiliki luas bangunan yang terbatas mulai dari 18 hingga 21 meter persegi, yang mungkin kurang ideal untuk keluarga besar. Sebuah penelitian oleh Ruiz Tagal dan Uria tahun 2022 di Social Science and Medicine Household Overcrowding menunjukkan bahwa kepadatan rumah tangga yang tinggi dapat menurunkan kesejahteraan mental. Kurangnya ruang pribadi dan privasi dapat memicu ketegangan dalam hubungan keluarga, meningkatkan resiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Studi lain oleh Singh et al. Tahun 2019 di American Journal of Preventive Medicine, Housing Disadvantage, menemukan bahwa wanita yang tinggal di rumah dengan ruang tidak memadai laporkan rata-rata 0,8 kali gejala depresi lebih banyak dibandingkan mereka yang tinggal di rumah yang lebih luas. Dan tidak hanya itu, ukuran rumah yang kecil juga bisa berdampak pada konflik keluarga yang meningkat, gangguan tidur, kurangnya ruang pribadi, penurunan produktivitas, sampai berdampak pada perkembangan anak. Nih, lo belum tahu nih ya. Ngomongin soal harga rumah, yang gak kalah penting juga adalah bagaimana cara membayarnya. Masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR itu sangat sensitif terhadap cara pembayaran. Kalau nggak bisa dicicil, hampir bisa dipastikan mereka nggak akan tertarik untuk beli rumahnya. Nih, untuk rumah dengan subsidi ini, cicilan KPR-nya sangat-sangat ringan. Dengan asumsi harganya 170 jutaan dan tenornya 20 tahun, kalau suku bunganya flat 5% per tahun sesuai dengan ketentuan dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP tadi, estimasi cicilan per bulannya, lo tebak berapa kerap? Cuman sejutaan sampai 1,2 juta. Harga yang sangat masuk akal sekali untuk mereka yang bahkan cuman punya penghasilan UMR. Apalagi kalau belum berkeluarga, gitu kan? Daripada uangnya lari ke kopi-kopi lagi, mendingan dibeliin rumah. Ini jauh lebih ringan sama KPR rumah komersil. Ini jauh lebih ringan, Kram, daripada KPR rumah komersil yang harganya tuh bisa 2 sampai 3 kali lipatnya. Dan masih ada sisa gaji buat kebutuhan-kebutuhan lain. Masalahnya nih, jauh. Rumah subsidi seringkali berlokasi jauh dari pusat kota. Biasanya sih kalau di iklan, mereka bilang jaraknya hanya 30 menit ke jalan tol atau transportasi umum menuju pusat kota. Tapi kan kenyataannya beda jauh. Hal ini bisa jadi tantangan buat kamu yang bekerja atau sering beraktivitas di luar kota. Waktu dan biaya transportasi bisa jadi lebih banyak dan lebih besar. Tapi buat kamu yang mencari ketenangan, lokasi jauh memang bisa jadi nilai plus. Tapi yang harus diperhatikan nih, jarak rumah yang jauh dari kantor dapat berdampak negatif pada produktivitas kerja.
Lamanya waktu yang dihabiskan untuk perjalanan pulang pergi dapat mengurangi waktu yang tersedia untuk fokus pada pekerjaan. Menurut penelitian oleh John Petrugakos dari University of Toronto, waktu perjalanan yang panjang dikaitkan dengan peningkatan tingkat kelelahan dan stres. Hal ini dapat mengurangi konsentrasi dan efisiensi kerja. Nih, lu lihat dulu yang gini. Lu juga perlu ingat, Kram, namanya rumah yang sangat terjangkau alias disubsidi tadi gitu ya. DP dan biaya awalnya minimalis banget. Nggak banyak biaya ini itu yang akhirnya ngeringanin beban pembeli. Namanya juga rumah buat masyarakat berpenghasilan rendah atau LBR. Nih ya, DP-nya itu kalau murah mungkin masih terasa terlalu berat. Tapi ini bisa RP 0. Dan semahal-mahalnya itu bisa 4 juta aja. Alias dalam waktu beberapa bulan mungkin bisa kekumpul. Dan biaya awal kayak PPN, BPHTB, biaya notaris, atau akta-akta itu biasanya udah disubsidi. Atau malah jadi tanggungan developer, bahkan bisa jadi tanggungan di pemerintah. Ini jadi daya tarik sendiri buat calon pembeli karena meminimalisir pengeluaran di awal pembelian rumahnya. Dan pastinya membantu calon pembeli yang uang tunainya terbatas. Ini masih ada kaitannya dengan lokasi. Akses ke rumah subsidi itu kadang sulit. Jalannya bisa jadi belum terlalu bagus atau angkutan umumnya terbatas. Mungkin juga belum ada transportasi terintegrasi dari pemerintah seperti komuter lain atau bus resmi. Ini perlu dipertimbangkan, apalagi jika kamu bergantung pada transportasi publik. Karena harganya yang terjangkau, jangan heran juga kalau fasilitas dan utilitas di sekitar rumah subsidi juga terbatas. Misalnya, mungkin saja dekat-dekat rumah subsidi kita bakal sulit menemukan supermarket, sekolah, atau klinik kesehatan terdekat. Ini bisa jadi pertimbangan terutama buat kebutuhan sehari-hari. Lu juga perlu pikir dong, bagaimana target pasar dan persyaratan penghasilan yang jelas. Rumah subsidi dengan luasan yang hanya 18 meter persegi itu spesifik ditujukan buat siapa? Lagi-lagi, dari awal udah gue bahas kan, masyarakat berpenghasilan rendah. Dan ini banyak data pendukung yang, kenapa sih MBR itu perlu rumah? Karena mereka juga punya kebutuhan dasar, kebutuhan dasar manusia rumah gitu kan. Dan catatannya adalah, batas maksimal penghasilan untuk FLPP 8 juta per bulan untuk rumah tapak. Dan itu gaji bukan sendirian loh, gabungan suami istri. Ini mastiin rumah yang bakal nanti dijual ini, walaupun luasannya hanya 18 meter persegi, bakal ngejangkau segmen masyarakat yang ngebutuhin. Terus proses verifikasinya langsung oleh bank penyalur KPR subsidi, alias bakal tetap tepat sasaran. Desain dan spesifikasi rumah subsidi biasanya sudah ditentukan dan cenderung standar. Kamu mungkin nggak bisa banyak memilih model atau tipe rumah. Kamu juga punya keterbatasan untuk merenovasi. Nah, bagi yang ingin rumah dengan desain unik atau personal, mungkin ini bisa jadi kurang menarik. Padahal, renovasi rumah diperlukan karena nggak hanya bermanfaat dalam meningkatkan fungsionalitas rumah, tapi juga perbaikan rumah seringkali dimanfaatkan untuk peningkatan sistem instalasi keamanan ruangan, mendapatkan ruang tambahan, menghemat efisiensi energi, dan mengeksplorasi gaya rumah sesuai selera kita, yang ujung-ujungnya buat kenyamanan kita. Selain itu, rumah subsidi biasanya juga punya aturan pembatasan, misalnya nggak boleh dijual kembali dalam jangka waktu tertentu. Ini untuk memastikan rumah subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh yang membutuhkan. Meski begitu, aturan ini bisa jadi kendala jika kamu berencana untuk pindah atau investasi properti dalam waktu dekat. Ini, oke, Kram. Lo boleh bilang ukurannya kecil banget, terus jaraknya juga mungkin agak kejauhan dari pusat aktivitas gitu ya. Cuman, kawasan-kawasan pengembangan rumah ini bakal juga dilengkapin sama namanya infrastruktur. Contohnya nih ya, kalau di sekitar Tangerang Selatan itu luas banget. Banyak perumahan subsidi yang lokasinya itu udah dekat sama jalur kereta. Contohnya di Maja, itu dekat sama stasiun KRL. Terus ada juga Cikupa atau Jambe itu di Kabupaten Tangerang. Itu juga ada akses KRL. KRL itu ya tentunya kemana? Ke pusat kota Jakarta dong. Dan pastinya makin mudah dijangkau oleh siapapun. Harga KRL berapa sih? Paling sedikit kan 3.000 dan semahal-mahalnya juga akan sampai puluhan ribu, Kram. Daripada pakai kendaraan pribadi atau pakai tol yang harganya udah berkali-kali lipat tarif KRL. Jelas paling efisien adalah ya rumah yang dekat sama stasiun KRL.
Datanya sendiri nunjukin kalau pengembangan perumahan subsidi itu masih terjadi di koridor-koridor KRL. Kalau kita ngomonginnya di sekitaran Jabodetabek, yang mana kemungkinan bakal jadi fokus rumah subsidi ini. Let's go. Kualitas bangunan. Walaupun harganya terjangkau, kadang kualitas bangunan rumah subsidi perlu dicermati lebih lanjut. Bahan bangunan yang digunakan mungkin tidak sebagus rumah non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu kan biasanya pengerjaannya juga dikebut ya. Kadang detail juga jadi nggak terlalu perhatikan. Pengawasan terhadap kualitas pembangunan rumah subsidi terkadang kurang ketat sehingga berpotensi ditemukan masalah dalam konstruksi atau materialnya. Nah, tantangannya kamu mungkin harus mengeluarkan biaya perbaikan berkala dalam jangka panjang. Tentunya tidak semua rumah subsidi seperti itu. Untuk itu, kamu harus pilih dengan cermat. Jadi gimana Stensers, kalian setuju atau enggak rumah subsidi yang luasnya 18 atau 25 meter persegi itu? Kalau kalian setuju, ikut di flip. Dan kalau nggak setuju, ikut di side, tulis di kolom komentar, dan Jangan lupa like dan subscribe The Stance ID di YouTube dan channel-channel media sosial lainnya. Bye!